three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam Eskarta. Izinkan kami kelompok 8 Atrium untuk memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, semoga makin sayang. Aku sendiri adalah ketua kelompok dari 8 Atrium. Nama aku Namila Zamzamia dari Prodi Ilmu Perawatan. Yuk kenalan sama member-member lain dari kelompok 8 Atrium. Check it out. Halo Eskarata, perkenalkan aku Dinda Yuliani Rahman, aku dari Prodi Farmasi. Halo Eskarata, perkenalkan nama saya Nomora Syafiani Tias dari Prodi Ilmu Perawatan. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Bunga Amelia Febriana dari Program Studi Ilmu Perawatan Kelompok 8 Atrium. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Malda Konita Minia, aku dari Program Studi Farmasi. Halo Eskarata, nama aku Ibnu Marika Saki, aku dari Program Studi Farmasi. Hai Eskarata, perkenalkan nama aku Orlin Talita Huwaida dari Program Studi Farmasi. Perkenalkan nama saya Ridwan Afriansah dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo guys, assalamualaikum. Nama aku Ascara Madini Sakafa. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo Eskarata, nama aku Najma Nadira Al-Jaziri dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Malika Balkis. Aku dari Prodi Farmasi. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Mayfritas Tia Indriani dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Lulu Aprilia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Komalawati, aku dari Prodi Farmasi. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Siti Aura dari Program Studi Farmasi. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Lutfia Zahra Putri Arseni Suat Abean. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo Eskarata, nama aku Marisa dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo Eskarata, nama aku Inggit Salsabila dari Prodi Farmasi. Halo Eskarata, kenalin nama aku Kurnia Widarhayu, aku dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Ayuta Silvareta dari Prodi Farmasi. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Mariam dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Novi Setiawati, aku dari Prodi Ilmu Keperawatan. Halo Eskarata, perkenalkan nama aku Aulia Rahmadeni, aku dari Prodi Ilmu Keperawatan. Halo Eskarata, perkenalkan nama saya Ahmadul Faida, saya dari Prodi Ilmu Keperawatan. Nah, kalian udah kenal kan sama member dari kelompok 8 Atrium? Sekarang kita akan bahas apa sih isi dari video ini? Video ini akan membahas materi dari penyakit PPOK. Kalian udah tahu belum apa itu penyakit PPOK? Kalau kalian ingin tahu, mari yuk kita dengerin penjelasan penyakit PPOK dari teman-teman aku dari kelompok 8 Atrium. Cus! Penyakit paru obstruktif kronis atau sering disingkat PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernapas. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernapasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Bronkitis kronis sendiri merupakan infeksi pada saluran udara menuju paru-paru yang menyebabkan pembengkakan pada dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara berlebihan. Sedangkan emfisema merupakan kondisi rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap. Pada tahun 2021, WHO menyatakan bahwa 12 negara di Asia Tenggara punya prevalensi PPOK sedang sampai berat pada usia di atas 30 tahun dengan rata-rata 6,3%. Saya mengambil contoh data penderita PPOK dari salah satu rumah sakit di Indonesia, yaitu data rekam medik Ruang IGD RSUD Sanjiwani Gianyar, Bali pada tahun 2020. Rata-rata jumlah kasus PPOK 97 kasus tahun 2021 dalam 4 bulan terakhir, yaitu terdapat 8 kasus. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan prevalensi PPOK di Indonesia sebesar 3,7% dan lebih tinggi pada laki-laki sebesar 2%, sedangkan pada perempuan 3,3%. Prevalensi PPOK
Di Indonesia tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur dengan angka mencapai 10,0%, diikuti Sulawesi Tengah 8,0%, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan masing-masing 6,7%, serta prevalensi penyakit PPOK khususnya di Provinsi Bali mencapai 3,5%. Kira-kira penyebab penyakitnya apa aja ya teman-teman? Yuk kita dengerin penjelasan dari kelompok Atrium. Jadi terdapat faktor risiko penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengidap PPOK meliputi rokok, pajanan asap rokok dari perokok aktif maupun perokok pasif merupakan faktor utama penyebab PPOK serta sejumlah penyakit pernafasan lainnya. Diperkirakan sekitar 1 dari 4 orang perokok aktif mengidap PPOK. Oke, penyebab yang kedua berasal dari asap kendaraan bermotor, debu jalan, gas buang industri, briket batu bara, debu vulkanik gunung meletus, asap kebakaran hutan, asap obat nyamuk bakar, asap kayu bakar, asap kompor, populasi di tempat kerja atau bahan kimia, debu atau zat iritasi, dan gas beracun lainnya. Faktor resiko yang ketiga yaitu ada usia. PPOK akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Gejala penyakit umumnya muncul pada pengidap yang berusia 35 hingga 40 tahun. Penyebab yang keempat adalah faktor keturunan. Jika kita memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit PPOK, maka kita juga beresiko tinggi untuk terkena penyakit PPOK ini. Terus tanda dan gejala PPOK itu apa aja sih? Oke, aku bakal jelasin tentang tanda dan juga gejala dari PPOK. Tapi perlu Eskarata tahu, kalau misalnya PPOK ini nggak punya gejala khusus nih pada tahap awal. Gejalanya itu baru muncul setelah bertahun-tahun ketika pengidapnya mengalami kerusakan pada paru dan juga mengalami penurunan fungsi setelah seiring berjalannya waktu. Apalagi kalau misalnya pengidapnya itu adalah seorang perokok aktif. Pada bronkitis kronik, gejala utama yang dialami pengidap merupakan batuk berdahak yang berlangsung minimal 3 bulan dalam 2 tahun. Sejumlah gejala yang biasanya dialami oleh penderita PPOK adalah: yang pertama, batuk tidak kunjung sembuh yang dapat disertai dahak. Yang kedua, nafas tersengal-sengal terutama saat melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, berat badan yang menurun dan nyeri yang terasa pada dada. Mengi, pembengkakan di tungkai dan kaki, lemas, mudah lelah, sianosis pada kuku maupun bibir. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki materi terakhir nih, yaitu cara pencegahan untuk penyakit PPOK. Kalian udah tahu belum pencegahannya apa aja? Yuk simak bareng-bareng. Guys, ternyata ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan loh untuk mencegah terjadinya PPOK. Yang pertama, berhenti merokok. Terdapat sebagian besar kasus PPOK berhubungan langsung oleh merokok. Jadi cara yang baik untuk mencegah PPOK dengan berhentinya merokok. Yang kedua, kurangi paparan iritan lingkungan. Ternyata merokok bukan satu-satunya penyebab terjadinya PPOK loh. PPOK juga bisa terjadi oleh paparan jangka panjang terhadap iritasi paru-paru, seperti asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu kimia di tempat kerja. Nah guys, oleh karena itu kita usahakan sebisa mungkin untuk menjauhi paparan iritan tersebut. Ada tips-tipsnya juga loh. Yang pertama, pastikan rumah kita memiliki ventilasi udara yang cukup. Dan yang kedua, hindari beraktivitas di luar ruangan yang memiliki polusi udara tinggi. Dan yang ketiga, pastikan rumah dan lingkungan kerja terbebas dari asap rokok. Pencegahan selanjutnya yaitu Eskarata, pencegahan terjadinya PPOK yang keempat yaitu dengan melakukan tes darah untuk mengetahui kadar alpha-1 antitrypsin. Apabila ada keluarga anggota kalian yang terkena penyakit PPOK tetapi tidak merokok atau mengalami gejala tersebut tetapi di usia dini, itu diakibatkan oleh faktor genetik yang mengakibatkan kalian mengalami penyakit tersebut.
ada baiknya kalian melakukan tes darah untuk mengecek kadar alpha-1 antitipesin. Tes darah ini untuk melindungi paru-paru kita dari kerusakan akibat peradangan. Jika protein kalian rendah, kalian akan lebih mudah mengalami yang namanya PPOK. Nah, pencegahan yang terakhir yaitu dengan mengkonsumsi suplemen kurkumin. Tahukah kamu bahwa kurkumin bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan paru-paru? Senyawa yang bisa ditemukan dalam kunyit dan temulawak ini memberikan efek antioksidan dan antiinflamasi yang tidak hanya bisa mendukung fungsi paru-paru, tetapi membantu melindungi organ tersebut dari penyakit. Sebuah studi yang melibatkan hewan dalam uji coba ini menemukan bahwa kurkumin dapat meredakan cedera paru-paru dan fibrosis yang disebabkan oleh radiasi, obat kemoterapi, dan racun. Untuk mendapatkan asupan kurkumin dengan praktis, kita dapat mengkonsumsi kurkuma force. Suplemen ini mengandung ekstrak rimpang yang memberikan manfaat untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan. PPOK adalah singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis. Istilah ini digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka yang panjang. PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernafasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan prevalensi PPOK di Indonesia sebesar 3,7%. Lebih tinggi pada laki-laki sebesar 2%, sedangkan pada perempuan 3,3%. Di 2021, WHO menyatakan bahwa 12 negara di Asia Tenggara mempunyai prevalensi PPOK sedang berat pada usia lebih dari 30 tahun dengan rata-rata 6,3%. Kesimpulan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan PPOK ada 4, usia, populasi udara yang buruk, terus rokok, dan yang terakhir yaitu faktor keturunan. Sedangkan gejala yang dialami oleh penderita PPOK ada batuk yang tidak berhenti-berhenti, tidak sembuh-sembuh. Selain itu ada nafas yang mudah lelah apalagi ketika bekerja, dan juga berat badan yang menurun. Dan masih banyak hal lain yang menjadi gejala penderita PPOK. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu PPOK? Makanya yuk kita sama-sama jaga kesehatan supaya bisa terhindar dari PPOK. Seperti kata Ann Wilson, menjaga kesehatan hari ini akan menambah harapan hidup yang lebih baik esok hari. Lebih baik sehat dengan diri sendiri daripada sakit bersama orang lain.